Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang saya bicarakan tadi, kita akan kembali ke materi bahasa dan sastra Indonesia. Oke, kita simak bersama dan kita pelajari bersama ya. Di sini kita akan belajar tentang pengertian kata depan, yaitu imbuhan, pemenggalan suku kata, kata ulang, kata majemuk, dan kata serapan. Kita masuk di pembelajaran yang pertama, yaitu kata depan atau preposisi. Nah, yang pertama kita akan masuk ke fungsi preposisi atau kata depan. Langsung kita masuk. Oke. Kata depan atau disebut juga dengan preposisi adalah kata yang secara sintaksis tata susunan kalimat terletak di depan kata benda atau nomina, kata sifat adjektif, dan kata keterangan adverb. Sedangkan secara sistematis atau secara maknanya, kata depan menandai berbagai hubungan makna antara konstan yang terletak di depan dan di belakang kata depan tersebut. Dipahami bahwa penggunaan preposisi atau kata depan dalam kalimat adalah untuk merangkaikan kata-kata atau bagian-bagian kalimat sehingga membentuk kalimat yang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Nah, itu adalah salah satu atau sedikit pengertian tentang kata depan atau preposisi. Kemudian kita lanjut di fungsinya. Fungsinya yaitu yang pertama, kata preposisi apa aja dulu ya. Preposisi itu adalah di, ke, dari. Kata preposisi atau kata depan itu, tiga kata depan itu tadi digunakan untuk merangkaikan kata yang menyatakan tempat atau sesuatu yang dianggap tempat. Misalnya nama kota, ya kan, rumah, tempat atau sawah, dari sekolah, dari Jakarta, dari rumah ke rumah, dari sawah, dari sekolah, dan sebagainya. Nah, itu adalah preposisi di, ke, dan dari. Kemudian bagian kata yang menyatakan orang, nama atau nama binatang, nama waktu atau kiasan dipergunakan kata pada untuk menggantikan di atau kata depan lain yang digabungkan dengan pada. Misal daripada atau kepada, bukan kepada tapi kepada. Kemudian jenis-jenis kata depan itu atau preposisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 yang saya ketahui, ya kan. Nah, diantaranya adalah dalam, atas, kepada, antara, akan, terhadap, oleh, dengan, berkata, tentang, sampai, guna, diam, untuk, bagi, menurut. Nah, itu adalah jenis-jenis kata depan atau preposisi. Di sini kita akan sedikit membahas tentang kata depan yang saya bacakan, yang ada 10. Kalau nggak ada saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yang 16 kata tadi ya. Jadi kita akan membahas kata depan itu dalam, di dalam. Nah, itu kata depannya ya. Kemudian aturan penulisan kata depan atau aturan penulisan kata preposisi. Kata depan di, ke, dari itu jika ia menyatakan tempat, maka penulisannya di mana? Dipisah ya. Jadi kata yang berada di belakangnya jadi dipisah. Kalau menunjukkan tempat ya, menyatakan tempat itu dipisah, maka penulisannya dipisah. Atau tempat yang dimaksud. Nah,
Kemudian kata depan dikedari jika ia merupakan imbuhan dari suku kata, maka penulisannya digabung dengan kata yang mengikutinya. Misal, tadi kan di atas itu menunjukkan waktu ya kan. Nah, itu digabung. Detik di waktu ini. Nah, ya kan. Kemudian jika kata depan digunakan dalam kalimat sebagai judul, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Itu adalah aturan penulisan kata depan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu adalah pembahasan kata imbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Imbuhan sendiri berfungsi untuk menambahkan arti atau maksud dari kata-kata dasar yang diberi imbuhan tersebut. Kemudian di sini ada macam-macamnya, macam-macam imbuhan. Contoh ya, dalam bahasa Indonesia ada 4 macam imbuhan, yaitu awalan yang di atas tadi, awalan, sisipan, dan awalan akhiran. Yang pertama adalah awalan. Yang sering kita pakai adalah kata me, ya kan, atau kata awal. Prefiksi adalah imbuhan-imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar. Itu adalah me, ber, ke, di, ter, pe, dan se. Nah, itu adalah yang diletakkan di awal. Awalan me bisa berubah menjadi beberapa macam bentuk, diantaranya adalah men, meng, mei, me, dan mengeng. Nah, perubahan-perubahan tersebut tergantung dengan kata dasar dan makna yang akan dibentuk. Seperti kalau me tadi kan memakan, mengandung, ya kan, menyanyi, membunuh, dan mengapa ya. Nah ya, itu tadi ya. Terus awalan ber itu macam-macam juga berubah, yaitu bisa ber. Nah, ada 2 ya, ber dan ber. Perubahan-perubahan tersebut tergantung dalam kata dasarnya juga. Menyatakan kepunyaan, beranak, berobat, beruang. Nah, itu ber ya. Kalau belakang, ya, dan lain-lain. Kalau awalan ke itu memiliki bentuk perubahan khusus, tetapi memiliki makna untuk menyatakan urutan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Kalau di ini sudah sering kita temuin dan sudah kita cari tahu di atas tadi ya. Imbuhan di adalah kebalikan dari imbuhan me yang membentuk kata dasar bermakna posif. Contoh disiram, dilihat, dipukul, dan lain sebagainya. Itu adalah kata imbuhan. Kata imbuhan masih banyak ya. Itu juga kata imbuhan. Kemudian kata ulang. Kata ulang ini adalah bentuk kata yang merupakan pengulangan kata dasar. Pengulangan ini dapat memiliki atau menciptakan arti baru. Kata ulang terdiri dari beberapa macam, yaitu pengulangan seluruh. Nah, salah satunya itu pengulangan seluruh. Kata ulang ini terdiri dari kata dasar yang diulang secara keseluruhan. Misalnya, buku-buku, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan lain-lain. Nah, ya kan? Contoh dalam bentuk kalimat, kami mengumpulkan buku-buku untuk anak-anak korban kebanjiran. Nah, itu ya.
kami mengumpulkan buku-buku. Itu kan diulang dari kata yang sama, kata itu sendiri. Tidak ada perubahan kata, ya kan? Kemudian kata ulang dalam bentuk kalimat. Ya, coba ya. Orang itu hidup dengan sangat tertutup akan heran, terdengar mencurigakan. Ya, kata ulang ini adalah kata ulang yang berasal dari kata dasar yang mengalami pengulangan hanya pada bagian awal atau akhir saja. Misal, tetangga, pepohonan, perumahan, perbaikan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk di pembahasan yang selanjutnya adalah kata majemuk. Kata majemuk, apa sih itu kata majemuk? Kata majemuk adalah gabungan dua buah morfen dalam morfen dasar atau lebih yang mengandung satu pengertian baru. Morfen sendiri adalah bentuk terkecil yang dapat membentukkan makna dan satu mempunyai makna. Wujud morfen dapat berupa imbuhan, kelitikan, partikel, dan kata dasar. Misal, an, lah, kan, bahwa, sebagai kesatuan pembentukan makna. Nah, coba kita yang lanjutnya adalah sebagian yang dari kata majemuk itu ada lagi pembahasannya, itu adalah pembedaan kata majemuk berdasarkan cara penulisannya, ya. Kita akan cari tahu kata majemuk senyawa. Kata majemuk senyawa adalah kata majemuk yang cara penulisannya dirangkaikan seolah-olah telah melebur menjadi satu kata baru. Misalnya, matahari, hulu, balang, bumi, putra. Nah, itu adalah kata majemuknya, bumi putra. Terus kemudian kata majemuk yang tidak senyawa itu yang secara penulisannya morfen dasarnya tetap terpisah. Misalnya sapu tangan, ya kan? Misalkan yang enggak senyawa, sapu tangan, ya sapu tangan, kumis kucing, padahal ya di kucing juga, ya. Cerdik, pandai. Nah, itu kan kata majemuk ada yang tidak senyawa. Kalau senyawa tadi kan bumi putra, hulung balang, matahari, ya kan? Jadi satu senyawa, matahari senyawa. Kemudian kita masuk di pembahasan yang selanjutnya, itu adalah kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah dan diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh bahasa Jawanya itu adalah bahasa Jawa, ya kita ambil contoh di sini. Ampuh, sakit, langka, jarang ada, lugu, polos, ya kan. Bahasa Sunda itu nyeri, sakit. Kemudian mendingan, lumayan, meriang, sakit. Kasih Jakarta, ya kalau Jakarta di bahasa Jakarta adalah ceroboh, tidak hati-hati, genit, bergaya, cekap, mempesona. Itu adalah kata serapan yang diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah dan diintegrasikan atau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia, atau artinya bahasa Indonesianya, ya kan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.